Apa kabar semua? Nah, kita kembali lagi di dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Atau yang saya singkat di sini ya. Yang saya singkat di sini adalah SPLTV. Jadi SPLTV itu adalah singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, SPLTV itu merupakan sistem persamaan linear yang mana dia memuat 3 variabel ya. Jadi karena ini sistem persamaan linear 3 variabel, pastinya dia terdiri dari beberapa persamaan linear 3 variabel ya. Jadi persamaan linear 3 variabel atau yang saya singkat di sini ya. Ini bentuknya adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana X, Y, Z-nya ini adalah variabelnya ya, yang saya misalkan. Nah, sekarang kita kembali ke SPLTV. Jadi karena SPLTV itu terdiri dari beberapa PLTV atau terdiri dari beberapa persamaan linear 3 variabel, maka bentuk umum dari SPLTV ini dapat dituliskan ya di sini, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini persamaan pertamanya ya, persamaan linear 3 variabel pertamanya. Lalu persamaan yang keduanya A2X ditambah 2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga yaitu A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3 ya. Jadi karena ini sistem persamaan linear 3 variabel, jadi minimal harus ada 3 persamaan linear 3 variabel ya. Jadi minimal dia ada 3 persamaan. Makanya bentuk umumnya ada 3 persamaan di sini. Nah, saya buat keterangan di sini, di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 dan D3 ini merupakan bilangan real ya. Dan X, Y, Z di sini di persamaan ini dimisalkan adalah variabelnya. Jadi X, Y, Z ini sebagai variabel di sini. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, dia menggunakan beberapa cara ya, bisa menggunakan beberapa cara. Sama kalau kita ingat sistem persamaan linear 2 variabel yaitu di pelajaran SMP. Nah, jadi penyelesaiannya juga sama caranya. Ada menggunakan substitusi, itu yang pertama ya. Substitusi itu artinya menggantikan. Dan yang cara kedua eliminasi ya. Jadi ini nanti menghilangkan atau melenyapkan. Lalu jadi perlu saya jelaskan di sini ya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa substitusi menggantikan, jadi kita menggantikan variabelnya nanti ya, mensubstitusi. Dan eliminasi atau menghilangkan, ini juga variabelnya yang akan kita hilangkan ya, atau yang kita lenyapkan. Nah, yang cara yang ketiga adalah campuran. Nah, ini cara yang dominan ya, digunakan oleh orang-orang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Cara campuran ini ialah mengeliminasi lalu mensubstitusi ya. Jadi eliminasi dulu yang dilakukan, lalu yang kedua yang selanjutnya yaitu mensubstitusi. Nah, langsung saja ke contoh untuk lebih mengerti. Di sini saya sudah buat contoh. Ali, Badar, Charlie berada di sebuah toko buku, di mana Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil,
dan satu penghapus dengan bayaran 4.700 ya. Sedangkan Badar membeli di toko yang sama ya. Badar membeli satu buku tulis, satu pensil, satu penghapus dengan membayar Rp4.300. Sedangkan Charlie membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan satu penghapus dengan membayar Rp7.100. Berapa harga sebuah buku tulis, pensil, dan penghapus? Nah, yang ditanyakan di sini, berapa sih masing-masing harga dari buku tulis, pensil, dan penghapus? Ya, melihat persoalan ini, ya, karena ini persoalannya berupa cerita, maka dalam menyelesaikan soal cerita kita harus bisa membuat model matematikanya ya. Ya. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Oke, dalam penyelesaian ini seperti yang saya katakan, karena ini soalnya adalah soal cerita, maka kita harus membuat dulu yaitu model matematikanya ya, atau bentuk matematikanya. Jadi kita akan membuat model matematika dari soal cerita ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat model matematika itu adalah memisalkan. Jadi kita memisalkan. Nah, di sini yang dimisalkan adalah permasalahan intinya ya. Nah, kita tidak tahu di sini yaitu harga buku tulisnya, harga pensilnya, harga penghapusnya. Maka yang akan kita misalkan adalah harga buku tulis, harga pensil, dan harga penghapus. Jadi misal harga buku tulis X ya, harga buku tulis X harga pensil itu kita misalkan Y, dan harga ya, apalagi satu lagi yaitu harga penghapus ya, di sini adalah Z. Jadi biasanya dalam model matematika itu adalah pokok permasalahan yang tidak diketahui di dalam soal itu yang kita misalkan ya. Jadi kita misalkan dulu dia. Nah, setelah dimisalkan ya, sudah kita dapat pemisalannya X, Y, Z, maka kita lihat persoalan di sini, di mana Ali membeli 2 buku tulis ya, 1 pensil dan 1 penghapus. Dia bayar dengan harga 4.700. Ini artinya kan 2 buku tulis ya, 2 buku tulis berarti 2 buku tulis berarti 2 dikalikan dengan harganya ya. Harga buku tulis tadi kita misalkan X ditambah dengan, nah kita perhatikan
Nah, satu pensil. Jadi satu pensil berarti 1 dikali harga pensil. Harga pensil itu Y. 1 dikali Y, yaitu Y. Ditambah apa yang dibeli Badar satu lagi, yaitu penghapus. Jadi satu penghapus dibelinya. Jadi 1 dikali harga penghapusnya Z. Jadi 1 kali Z itu sama dengan Z. Nah, ini total harganya adalah 4.300 ya. Nah, selanjutnya permasalahan yang selanjutnya, sekarang kita lihat si Badar ya. Ini tadi si Ali. Nah, sekarang si Badar membeli 1 buku tulis. Berarti 1 buku tulis dikalikan harganya 1 kali X, ditambah dia membeli 1 pensil. Nanti 1 dikali harga pensil tadi Y, 1 kali Y itu Y, dan dia membeli 1 penghapus yaitu Z, dan total pembayarannya adalah, nah maaf ya, tadi di sini saya salah melihat. Rupanya Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil dan 1 penghapus dengan membayar 4.700 ya. Jadi ini 4.700. Nah, sedangkan yang Badar dia membeli 1 buku tulis, 1 pensil, 1 penghapus, dia membayar dengan bayaran sebesar 4.300. Nah, yang ketiga, si Charlie membeli 3 buku tulis. Berarti 3 kali harganya X ya, ditambah dia membeli 2 pensil. Berarti 2 dikali harga pensilnya itu Y ya, ditambah dia membeli 1 penghapus. Berarti 1 dikali harganya ya, harga penghapus itu Z. 1 kali Z itu Z. Nah, total yang dibayarkannya adalah sebesar ya 7.100. Nah, jadi kita sudah dapat model matematikanya, dan dia merupakan persamaan linear 3 variabel. Jadi ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan yang kedua, ini yang persamaan ketiga. Nah, apabila kita lihat ke sistem persamaan linear 3 variabel, bentuknya jadi sudah mirip ya. Nah, kita lihat A1X tambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Jadi apabila kita sesuaikan dengan persamaan pertama di soal ini, berarti A1-nya 2, B1-nya apabila tidak ditulis itu berarti 1, C1-nya ya, yang di Z ini karena dia tidak ditulis, C1-nya itu C1-nya berarti 1. Sedangkan D1-nya adalah 4.700 di sini. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini ya. Nah, menyelesaikan soal ini saya akan menggunakan metode campuran karena ini lebih gampang ya. Nah, karena metode campuran itu yang dilakukan eliminasi terlebih dahulu, maka saya akan mengeliminasi ya, eliminasi. Nah, dalam mengeliminasi ini kita membuat ya, memilih 2 persamaan untuk dieliminasi. Nah, di sini tadi ada 3 persamaan. Jadi kita eliminasi nanti variabelnya dari 2 persamaan saja ya yang dipilih. Jadi yang saya pilih di sini persamaan 1 dan persamaan 2. Apakah boleh memilih persamaan 1, 3 atau 2, 3? Boleh ya. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini adalah 2X tambah
persamaan satunya ya, 2x tambah y tambah z sama dengan 4700 persamaan 1, persamaan 2 nya x tambah y tambah z sama dengan 4300. Nah, yang akan saya eliminasi di sini yaitu z-nya. Z-nya akan dieliminasi atau dihilangkan dengan cara ya dari dua persamaan yang kita pilih ini tadi kita mengurangkan ya. Jadi karena z-nya sudah sama koefisiennya bisa langsung dikurangkan. Jadi 2x dikurang x itu x ya. Lalu y kurang y habis hilang ya atau tereliminasi, z kurang z ini tereliminasi hilang. Jadi sama dengan 4700 dikurang 4300 itu sama dengan ya 400. Nah, selanjutnya kita masih tetap melakukan eliminasi karena apabila kita langsung substitusi ya, nah bisa saja memang, tapi kita terkendala ya nanti di sini ya, terkendala akan lebih lama ya, bisa menyelesaikan tapi lebih lama. Jadi kita tetap melakukan eliminasi terlebih dahulu. Jadi yang kita eliminasi, nah dua persamaan lagi kita pilih, tapi jangan lagi persamaan yang pertama ya. Jadi kita pilih yang lain. Jadi yang saya pilih di sini kita mengeliminasi persamaan pertama ya, persamaan pertama dan ketiga ya. Jadi tidak sama dengan yang kita eliminasi di awal, yaitu 1 dan 2. Di sini 1 dan 3. Kita tuliskan 2x persamaan pertama tambah y tambah z sama dengan 4700. Lalu persamaan yang ketiga 3x tambah 2y tambah z sama dengan 7100. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi. Nah, yang kita eliminasi harus sama dengan yang pertama ya. Jadi tadi variabel z yang kita mau hilangkan, di sini juga variabel z. Karena variabel z sudah sama, jadi bisa langsung. Jadi di sini dilakukan pengurangan. 2x dikurang 3x itu adalah negatif x ya. Lalu selanjutnya y dikurang 2y itu negatif y. Udah. Selanjutnya 4700 dikurang 7100 itu hasilnya sama dengan negatif ya, negatif 2400 ya, negatif 2400. Nah, sekarang ini kita anggap persamaan yang keempat ya, supaya kita lebih mudah mengkomunikasikannya. Jadi tadi sudah ada 1, 2, 3, jadi ini persamaan juga, ini kita anggap persamaan 4. Nah, sekarang kita sudah dapat mensubstitusi ya. Jadi kita sudah dapat mensubstitusi
ya, nilai X tadi, nilai X nya adalah 400. Kemana kita substitusikan? Kita gantikan nilai X nya ini ke persamaan keempat ya, yang kita barusan peroleh. Jadi sekarang kita tulis persamaan empatnya, min X min Y sama dengan min 2400. Langsung saja kita gantikan X di sini, atau kita substitusikan X menjadi 400, jadi negatif 400 dikurang Y sama dengan negatif 2400. Nah, selanjutnya negatif Y ya, kita pindahkan negatif 400. Jadi apabila kita pindahkan maka min 2400. Negatif 400 pindah jadi positif 400. Maka negatif Y sama dengan negatif 2000. Sama-sama kita kalikan dengan negatif, maka Y sama dengan 2000. Nah, di sini nilai X, nilai Y sudah kita peroleh, tinggal nilai Z. Ya, untuk memperoleh nilai Z, kita boleh ambil salah satu persamaan yang di atas. Nah, saya akan mengambil persamaan yang termudah, yaitu persamaan 2. Ya. Jadi kita akan substitusikan berarti yang kita substitusikan yang sudah kita dapat nilainya. Jadi substitusi X sama dengan 400. Jadi substitusi nilai X, dan juga bersamaan juga kita akan substitusikan nilai Y yang sudah diperoleh. Nilai Y nya nanti itu 2000 ke persamaan. Ya, kita ambil dari persamaan awal yang termudah, karena kalau persamaan yang lain nanti tidak ada Z nya, persamaan 4 tidak ada Z, sementara kita ingin mencari nilai Z. Jadi kita ambil dari persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, karena ada Z nya. Tapi kita pilih yang termudah di antara 3 persamaan ini. Jadi persamaan 2 itu cukup mudah. Jadi kita ambil persamaan 2. Persamaan 2 adalah X ditambah Y tambah Z sama dengan 4300. Maka sekarang langsung saja kita substitusikan atau gantikan nilai X dan Y. Nilai X tadi kita gantikan menjadi 400. Nilai Y kita gantikan menjadi 2000. Ya. Nilai Z ini yang kita akan cari. Jadi diperoleh itu, lihat di atas, sama dengan 4300. Nah, di sini 400 tambah 2000 adalah 2400 tambah Z sama dengan 4300. Nah, dipindahkan 2400-nya, maka diperoleh 4300. 2400 kita pindah karena di sini positif menjadi negatif 2400. Jadi 4300 dikurang 2400 itu hasilnya sama dengan 4
1.800 ya. Oke, maaf. Jadi ini hasilnya 1.900 ya. 1.900. Maka diperoleh ya X-nya 400, X itu harga buku tulis dan Y-nya 2000 itu harga pensil 2000 dan Z-nya itu diperoleh 1.900 ya. Jadi Z-nya adalah penghapus. Jadi harga penghapus itu sebesar 1.900. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.